Akhirnya pada siang hari ini kita bisa ngevlog lagi guys. Dan kali ini aku berada di Daihatsu Sigra 1200 manual tipe R. Dan kita lagi berada di jalanan Denpasar. Kita akan menuju daerah Sanur ya hari ini. Dan untuk di jalanan Denpasar itu penguasa otomotifnya tetap Toyota dan juga Daihatsu. Kebayang nggak Daihatsu dan Toyota itu pendapatannya berapa per bulan? Karena mobil di jalanan itu rata-rata adalah Daihatsu dan Toyota. Di depan kita ini apa ya? Daihatsu juga guys, Daihatsu. Dan Honda, oh ya Honda juga salah satu penguasa di sini guys. Jadi mobilnya cukup laris, terutama yang di depan kita ini, yaitu HR-V yang tipe terbaru. Ini banyak banget yang punya di Bali, meskipun harganya sekitar 600 sampai 500-an ya, bahkan mungkin lebih kali ya. Nah, terus untuk di travel anehnya di Bali itu untuk Suzuki EPV yang seperti ini masih laris banget. Bahkan generasi terbarunya itu masih banyak orang nyari guys. Untuk lebih ke tier 1-nya atau penguasa nomor satunya itu ya antara Toyota dan Daihatsu. Tapi masih banyak Toyota sih memang. Toyota tuh hampir semua lini ya, dari mulai mobil terkecilnya sampai paling gede, sampai Innovanya dan juga Hiace-nya. Hiace itu punya apa ya? Hiace apa ya? Hiace, Alphard, banyak di sini guys. Nah, kalau kalian misalkan nyari mobil yang sekiranya memang untuk jangka panjang, nggak rusak-rusak, jarang rusaknya, ya ini mobil di depan kita yaitu Daihatsu Terios atau Rush. Dan di sini juga ada mobil listrik BYD yang gen pertama dulu yang seperti ini. Ini desainnya tuh mirip sama Nissan Evalia. Nissan Evalia mirip banget sama Nissan Evalia. Nah, buat teman-teman yang ada di Bali kiranya suka atau udah pakai mobil apa, silahkan ceritakan di bawah. Kira-kira yang sering menjadi momok problem atau masalah pada mobil di Bali itu cenderung apa? Karena memang di sini tuh sebenarnya deket-deket sama pantai, jadi ya kita harus rajin-rajin untuk melumasi mobil kalian tuh dengan anti karat ya guys. Karena angin pantai itu juga ngaruh banget pada mobil, terutama rumah-rumah yang dekat rumahnya tuh ada pantainya. Biasanya mobil-mobil tuh banyak yang diparkir di pinggir-pinggir pantai. Nah, itu kalau untuk jangka panjang, tingkat garamnya itu pasti akan ada yang nempel pada besi dan akhirnya menimbulkan karat. Nah, ini macetnya di Bali udah kayak gini, dan terus tiap hari dipasok dengan mobil. Makanya kenapa di Bali saat ini udah menganjurkan untuk sampai plat 3, wajib plat 3 ya guys. Dan itu memang untuk mengurangi mungkin volume kendaraan, tapi juga sebenarnya faktornya nggak cuma di situ juga. Bali ini kan tempat pariwisata, terus jalannya kecil-kecil, ditambah lagi penataan dari kotanya tuh udah kayaknya dari awal tuh memang perlu istilahnya perlu direvisi lah. Dan untuk semakin kesini kita harus membatasi bangunan dan juga beberapa kalau bisa ya, misalkan bangunan itu harus dikasih sekat lah, biar nggak menimbulkan nanti ketika hujan deras itu air nggak menggenang dan juga ada resapan yang cukup. Karena kemarin kasusnya di Bali itu adalah jarangnya resapan dan akhirnya membuat banjir gitu guys. Kalau di Bali enaknya kalau liburan naik mobil apa naik motor. Nah, tergantung nih guys, kalian keluarnya di hari-hari apa. Kalau misalkan ada weekend gitu, mendekati weekend, ya sudah pasti macet ya di Bali itu, karena memang orang-orang pada keluar semua. Tapi kalau pagi biasanya lengang karena masih istirahat kan. Tapi begitu mendekati malam itu otomatis akan kendaraan akan banyak keluar.
penguasa di sini tuh adalah Toyota, Daihatsu. Mobil ini salah satu yang menjadi terbanyak guys. Meskipun sebenarnya di Bali tuh cukup lengkap ya variannya, dari mulai Suzuki. Terus kalau mobil aku yang tak tahu itu, kalau mobil konvensional ya, mobil bensin itu berbahan bakar fosil itu ya, yang pabrikan yang udah berdiri di Bali ada Toyota, Daihatsu, Honda, Suzuki. Suzuki itu cukup laris loh di Bali. Suzuki terutama R3 dan kawan-kawan. XL7 juga banyak aku lihat yang pakai di jalan. Bahkan Suzuki Front yang terbaru pun juga udah banyak yang pakai. Terus ada juga Wuling. Di Bali ada Wuling, Nissan, Mitsubishi. Terus ada NG juga, Morris Garage. Terus ada, sebenarnya cukup lengkap ya, Jeep juga ada, Mercy juga ada di Bali. BMW juga ada, BMW. Terus itu ada GWM tank di dalam tuh. Ada tank juga, GWM tank. Nissan juga ada di sini. Terus Citroen juga ada di Bali guys. Citroen, Peugeot nggak ada, Peugeot setahu sih nggak ada di sini. Paling kalau orang-orang misalkan beli itu ngambilnya ke Surabaya atau mungkin ke Jakarta ya guys, karena di sana mungkin masih ada yang buka. Terus kalau untuk mobil listrik yang aku tahu di Bali udah ada Jeko, terus habis itu Ion, terus ada lagi BYD, terus ada Xpeng udah ada juga di sini. Terus ada apa lagi ya? Yang kemarin masuk terus sempat tutup tuh apa, aku lupa namanya, Neta apa gitu. Itu juga udah tutup. Terus ada lagi mobil listrik itu MG juga ada mobil listriknya. Wuling juga ada mobil listriknya. Terus apa ya, mungkin aku ada yang lupa kali guys. Itu yang tak tahu mobil-mobil yang udah masuk Bali. Kemarin tuh ada Aletra gitu ya, Aletra. Itu ada beberapa mobil yang udah masuk ke sini juga, dari brand terkenal juga. Luar biasa guys sebenarnya. Kalau untuk pabrikan semua rata-rata ada bisa dan beli di Bali. Nah, kalau untuk mobil-mobil mewah sih keluarnya itu di hari-hari tertentu aja, karena memang mobil mewah itu agak sedikit apa ya, perlu ruang dan juga pengawalan guys kalau di Bali, karena memang macet. Dan ini orang yang beli Wuling kebanyakan pada mengeluhkan kalau mobilnya kan udah harganya udah turun jauh. Nah itu agak menyesal gitu mungkin yang beli-beli itu. Memang di Bali sebenarnya dari segi apa ya, segi fasilitas infrastrukturnya itu belum siap untuk mobil listrik keseluruhan. Tapi sebenarnya keren banget sih mobil listrik. Jadi mungkin segitu aja guys video hari ini, dan silahkan request sebanyak-banyaknya tentang video apa yang kita harus videoin. Kasih masukan dan jangan lupa like, subscribe. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.